Pernah nggak lu ngerasa hidup lu aman-aman aja, tapi ada yang kosong? Kayak tiap hari ngulang hal yang sama, tanpa arah. Nggak gagal tapi juga nggak maju. Nah, bisa jadi lu lagi terjebak di tempat paling berbahaya yang kelihatan paling aman. Zona nyaman. Di video ini gua bakal cerita pengalaman pribadi, riset psikologi, dan 3 bab penting gimana caranya membunuh rasa nyaman, biar hidup lu bisa naik level. Bukan teori doang, tapi real banget. Siapin diri lu, karena abis nonton ini, lu nggak bakal lihat kenyamanan dengan cara yang sama lagi. Ada masa di hidup gua dimana semuanya terlihat baik-baik saja. Nggak ada tantangan besar, tapi juga nggak ada kemajuan berarti. Setiap hari terasa seperti pengulangan. Bangun siang, scroll medsos, makan seadanya, main game, tidur lagi. Rutinitas yang nyaman, tapi kosong. Zona nyaman itu ibarat ruang lembut yang menina bobokan. Rasanya tenang, tapi diam-diam mematikan semangat. Perlahan tapi pasti, semangat berubah jadi rasa malas. Ambisi jadi angan-angan. Yang lebih parah, seringkali nggak sadar bahwa diri ini sedang terjebak. Momen perubahan datang ketika melihat teman lama tampil sebagai pembicara. Dulu biasa saja, sekarang tampil penuh percaya diri. Dikenal banyak orang. Saat itu terasa seperti cermin, menunjukkan bahwa dia sudah melangkah jauh, sementara gua masih di tempat. Mulai dari sana gua menyadari satu hal, terlalu nyaman membuat gua jalan di tempat. Gua mulai belajar tentang psikologi zona nyaman. Ternyata otak manusia secara alami lebih memilih kondisi stabil daripada pertumbuhan. Stabilitas dianggap aman, sementara perubahan dianggap ancaman. Tapi kenyamanan yang berlebihan hanya membuat impian terkubur. Menunda risiko berarti menunda potensi. Gua sadar bahwa untuk berkembang, harus berani keluar dari ruang empuk itu. Gua mulai dari hal kecil, menulis jurnal harian, mengevaluasi hari yang sudah dilalui. Setiap malam gua bertanya, apa hari ini ada langkah kecil yang bikin gua maju? Pertanyaan itu sederhana, tapi ampuh membuka mata. Kesadaran adalah langkah awal dari perubahan, dan begitu lo sadar bahwa zona nyaman adalah jebakan, maka lo udah setengah jalan menuju versi diri lo yang lebih baik. Langkah keluar dari zona nyaman memang gak pernah mudah. Awalnya terasa canggung, ketika mulai membuat konten, suara sendiri terdengar aneh, gaya bicara kaku, dan hasilnya pun jauh dari sempurna, kayak sekarang, masih kaku. Tapi gua bertahan. Dipaksa atau tidak, proses itu harus dijalani. Ternyata ketidaknyamanan membawa sesuatu yang berharga. Setiap rasa gugup, takut, atau cemas justru menjadi tanda bahwa diri ini sedang melangkah ke arah yang lebih baik. Seperti otot yang robek saat latihan, sakit tapi jadi lebih kuat setelahnya. Gua belajar soal neuroplasticity, konsep di mana otak manusia berubah dan beradaptasi seiring kebiasaan baru. Semakin sering menghadapi hal yang membuat tidak nyaman, semakin otak terbiasa dan tangguh. Dimulai dari kebiasaan kecil, alarm di setel jam 6 pagi setiap hari. Awalnya selalu ditekan snooze, tapi perlahan, gua paksa untuk langsung bangun. Kebiasaan ini menciptakan ruang untuk kegiatan produktif di pagi hari, membaca, membuat konten, dan berolahraga ringan. Gua juga memberanikan diri ikut pelatihan public speaking. Walau grogi luar biasa, mencoba bisnis kecil-kecilan meski belum paham betul soal pemasaran. Semuanya terasa sulit, tapi semuanya mengubah cara pandang dan membentuk kepercayaan diri baru. Respon dari lingkungan juga mulai berubah. Teman gue bilang, lo beda sekarang. Tapi perubahan itu bukan tiba-tiba, itu hasil dari proses konsisten yang penuh ketidaknyamanan. Zona nyaman memang akan terus menggoda untuk kembali. Tapi sekarang gue punya pegangan. Selama masih merasa nyaman terus-menerus, itu tandanya gak ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan butuh gesekan, butuh kegagalan, butuh keberanian untuk tetap melangkah meski takut. Banyak orang tahu bahwa mereka butuh perubahan, tapi menunda langkah dengan alasan nanti saja. Masalahnya nanti seringkali berubah jadi gak pernah. Waktu terus berjalan, sementara diri tetap di tempat. Gua menyadari bahwa rasa nyaman bisa membunuh impian secara perlahan. Impian tidak mati karena ditolak, tapi karena ditunda. Kegagalan bisa diperbaiki, tapi waktu yang terbuang tidak bisa kembali.
Mulai dari sana, gua mengambil keputusan buat melawan zona nyaman dengan cara praktis. Gua tulis daftar hal yang selama ini selalu gua hindari. Bikin presentasi, ngobrol sama orang baru, mulai belajar skill yang rumit, satu persatu gua hadapi. Bukan karena gua jago, tapi karena tahu itu perlu. Gua belajari konsep resistant to grow. Semakin besar perubahan yang di depan mata, semakin besar dorongan membuat mundur. Tapi justru di sanalah letak pertumbuhan. Hadiahnya selalu menunggu di balik ketakutan. Setiap langkah kecil melawan nyaman membentuk kepercayaan diri yang lebih kuat. Dan kepercayaan diri itu nggak datang dari pujian orang lain. Tapi dari rasa bangga karena berani menghadapi ketakutan sendiri. Sekarang gue tahu, hidup bukan soal kenyamanan, tapi soal keberanian. Berani memulai, berani gagal, dan berani untuk tetap maju. Perubahan besar dimulai dari keputusan sederhana untuk nggak lagi kompromi sama rasa nyaman. Rasa nyaman itu menyenangkan, tapi bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat istirahat, dan kalau lo tinggal terlalu lama, lo akan lupa caranya berjalan. Zona nyaman itu halus, kayak jebakan yang dilapisi kasur empuk. Tapi kalau lo terus diam di sana, lo bakal mati pelan-pelan. Bukan secara fisik, tapi secara impian. Jangan tunggu motivasi datang. Lo yang harus datang ke perubahan. Kalau lo dapat nilai dari video ini, kasih like, share ke teman yang lagi stuck. Dan jangan lupa subscribe biar lo nggak sendirian dalam perjalanan ini. Gua percaya lo bisa, asal lo berani nggak nyaman.